Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan semangat dalam menjalankan proses belajar secara online ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi IPA di kelas 5, yaitu tema 1 subtema 2. Nah, kita masih mempelajari mengenai organ gerak hewan dan manusia. Kita ulangi kembali bahwa secara umum, organ gerak hewan dan manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu otot dan tulang. Di mana otot disebut sebagai alat gerak aktif, sementara tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Nah, di sini ada kan beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak, itu bisa dibuka buku penanya halaman 29. Kemudian yang kedua yaitu tulang sebagai alat gerak manusia, itu di buku pena halaman 31. Kemudian jenis-jenis otot manusia dan fungsinya halaman 42, dan sendi pada tulang serta macam-macam gerak otot di halaman 47. Kita masuk dulu yang pertama, yaitu aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa anggota tubuh itu dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Nah, untuk menjaga otot dan tulang agar tetap kuat, kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi, seperti yang tertera pada gambar. Bisa dilihat semua ya, Nanda. Kemudian yang kedua, yaitu tulang sebagai alat gerak manusia. Nah, tulang merupakan alat gerak yang pasif, artinya adalah kita tidak dapat bergerak tanpa adanya bantuan otot. Nah, selain sebagai alat gerak, tulang juga memiliki fungsi yang lainnya, yaitu yang pertama adalah menopang ataupun menahan tubuh, kemudian yang kedua adalah memberikan bentuk tubuh, dan yang ketiga yaitu tempat melekatnya otot. Nah, di sini ada pembagian tulang. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuknya. Tulang dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama itu tulang pipih, contohnya adalah gambar telapak tangan atau tulang telapak tangan. Kemudian yang kedua adalah tulang pipa. Ini contohnya adalah tulang pada paha. Yang kedua yaitu berdasarkan zat penyusunnya. Nah, ini tulang dibedakan menjadi dua bagian juga. Yang pertama yaitu tulang rawan, contohnya adalah telinga. Kemudian yang adalah tulang keras, contohnya adalah tulang tengkorak atau bagian kepala kita. Yang ketiga yaitu jenis otot manusia dan fungsinya. Nah, otot, seperti yang sudah kita ketahui bahwa otot ini merupakan alat gerak aktif. Nah, otot ini terdapat hampir di seluruh tubuh manusia maupun hewan. Saat bekerja, otot itu akan memanjang dan memendek untuk menggerakkan tulang. Secara umum, otot ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos ini dapat menggerakkan tubuh tanpa kita kendalikan. Contohnya itu gerakan lambung yang menghancurkan makanan. Jadi secara umum, otot polos ini berada di dalam organ tubuh. Yang kedua yaitu otot jantung. Seperti namanya, maka otot ini berfungsi untuk menggerakkan jantung. Yang ketiga adalah otot lurik. Otot lurik ini dapat menggerakkan tubuh sesuai dengan keinginan kita. Contohnya seperti menggerakkan tangan ke depan ataupun ke belakang dan ke samping. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Di sini sudah ada gambar yang sudah tampilkan, ada berbagai macam sendi pada tulang. Yang pertama itu sendi putar, itu bisa dilihat pada gambar sebelah kiri yang bagian atas. Nah, sendi putar ini merupakan pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Seperti namanya, sendi ini dapat digerakkan untuk gerakan memutar. Yang kedua adalah sendi engsel, yaitu di bagian nomor 2 sebelah kiri. Sendi engsel ini contohnya pertemuan antara tulang lengan atas dan hasta ataupun siku. Sendi ini hanya dapat digerakkan satu arah. Kemudian yang ketiga yaitu sendi peluru. Sendi peluru ini ada di bagian sebelah kanan atas. Sendi peluru ini contohnya adalah pertemuan antara tulang panggul dan tulang paha. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah.
Yang keempat yaitu sendi pelana, yaitu bagian sebelah kiri yang nomor 3 atau yang bawah. Nah, contohnya adalah pertemuan antara tulang telapak tangan dengan ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan dua arah. Yang selanjutnya yaitu sendi geser. Sendi geser ini bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, sebelah kanan paling bawah. Yaitu terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeserkan saja. Selain sendi, otot juga memiliki bermacam-macam gerak. Seperti yang pertama yaitu gerak menekuk dan meluruskan. Contohnya adalah gerakan menekuk lutut dan siku. Kemudian yang kedua adalah gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Contohnya adalah gerakan menghentakkan kaki dan menekan benda dengan menggunakan tangan. Yang ketiga yaitu gerakan menaikkan. Contohnya itu gerakan ketika mulut kita terbuka dan tertutup. Yang keempat yaitu gerakan memutar. Contohnya adalah gerakan kepala ketika melihat ke kiri dan ke kanan. Yang kelima yaitu gerakan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya adalah gerakan merentangkan tangan. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari Ustazah. Jika ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan kepada Ustazah. Baiklah, Ustazah akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.